Muslim. Kembali lagi di Muslim Kampus, muda dan berakhlakul karimah. Jika pada segmen sebelumnya Andini dan Husnan telah membahas tentang sejarah Idul Adha, kemudian keutamaan tentang sholat Idul Adha, dan juga tentang pentingnya akan berkurban. Dan kali ini, di kesempatan kali ini, saya Lucy berkesempatan berbincang langsung dengan Pak Hendro, yaitu salah satu pengurus dari Masjid Al-Akbar Surabaya. Assalamualaikum Pak Hendro. Waalaikumsalam. Iya, bisa diceritakan Pak, di sini Bapak sebagai apa di Masjid Al-Akbar Surabaya ini? Baik, alhamdulillah bahwa saya bekerja di Masjid Al-Akbar sejak tahun 2003. Jadi kurang lebih sudah 16 tahun saya di sini. Berawal saya sebagai tenaga kebersihan, kemudian beberapa tahun kemudian saya diangkat menjadi staf di sekretariat, dan sampai dengan saat ini saya menjadi salah satu kepala seksi usaha. Seksi usaha. Kalau boleh tahu Pak, di dalam kepanitiaan Idul Adha ini Bapak sebagai apa? Kebetulan saya ditunjuk oleh pimpinan di sini untuk ditunjuk sebagai kepala, artinya ketua panitia, pelaksanaan Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Oh, seperti itu. Yeah. Kalau boleh tahu Bapak, ini kan dalam momen Idul Adha ini di Masjid Al-Akbar Surabaya, kira-kira ada perayaan khusus nggak di malam takbirannya? Di malam takbiran tadi malam kita punya adik-adik sekolah di MI ya, pertama, yaitu menyelenggarakan pawai. Pawai menyambut Idul Adha dengan diiringi oleh drum band adik-adik dari MI. Wah, seperti itu. Pasti ramai sekali Pak. Ramai sekali, bahkan para pengunjung atau jamaah yang ingin menyaksikan hewan kurban juga luar biasa. Kira-kira dari kelas berapa aja Pak yang ikut Pak pesertanya? Kita MI kita baru sampai dengan kelas 5. Jadi MI-nya yang ikut kisaran antara kelas 3 sampai kelas 5. Kelas 3 sampai kelas 5. Itu kan kalau perayaan semalam ya Pak ya? Terus kalau boleh tahu dari sholat Idul Adha seperti itu Pak. Sholat Idul Adha kira-kira dihadiri oleh siapa saja tadi pagi Pak? Ya, sholat Idul Adha dihadiri oleh gubernur beserta wakil gubernur dan Forkopimda. Forkopimda itu meliputi kebetulan Kapolda juga tidak bisa hadir tapi diwakili, Pangdam juga ada perwakilannya, kemudian dari Koarmada juga ada perwakilannya. Beliau mungkin sibuk dengan bersolat di tempat beliau sendiri. Jadi yang hadir tadi adalah selain gubernur ada wakil gubernur beserta ibu, kemudian ada Pak Sekda, serta ada beberapa kepala dinas yang lain. Seperti itu. Lalu tadi kami mendapat informasi Pak kalau misalnya Ibu Gubernur sendiri menyumbang hewan kurban di sini. Betul. Jadi selain hewan kurban yang diberikan, artinya disampaikan di sini adalah selain dari hewan kurban dari Presiden Pak Jokowi, ada gubernur, ada keluarga Ibu Khofifah, ada wakil gubernur, ada sekda, ada kajati, ada Kapolda, ada Pangdam. Jadi itulah Forkopimda yang ada menyampaikan secara simbolis hewan kurbannya yang ditempatkan di Al-Akbar ini. Oh, seperti itu. Kira-kira ada berapa banyak ini Pak hewan kurban yang ada di tahun ini? Total yang ada di tahun ini, yang ada di lapangan adalah sebanyak untuk hewan sapinya sekitar 30. Ya kan? Tetapi yang ditinggal nanti di sini adalah sekitar 22. Jadi miliknya Pak Presiden, Pak Jokowi dengan Ibu Gubernur itu akan ditinggal di Al-Akbar beserta dengan sapi-sapi yang ada di sini, jumlahnya sekitar 22. Sedangkan yang 8 itu diserahkan kepada masjid-masjid lain, terserah institusi yang menyumbang. Jadi ada Polda diserahkan kepada masjidnya sendiri gitu. Jadi perwakilannya ada yang menerima sini secara simbolis. Tuh. Kalau perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya Pak, perbedaan mungkin dari kalau tahun ini jumlahnya ada 30, tahun lalu kira-kira ada berapa Pak? Jadi ada kenaikan, memang trennya naik. Kalau untuk sapi yang tahun kemarin ada 26 ekor, sekarang menjadi 30.
Kalau kemarin yang disembelih di sini adalah 16, sekarang 22. Alhamdulillah. Ya, Pak, ya. alhamdulillah. Sedangkan yang luar biasa adalah hewan kurban kambing. Kambing yang kemarin itu hanya 60, sekarang menjadi 99. Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asmaul Husna yang Iya. ada. Ya. Jadi itu hewan-hewan kurban yang panitia terima. Berarti terdapat kenaikan gitu Pak ya dari Ada kenaikan. setiap tahunnya. Insya Allah demikian. Insya Allah. Iya. Terus kalau boleh tahu Pak, ini untuk penyembelihannya dilakukan kapan Pak? Jadi penyembelihan kalau di Al-Akbar memang tradisinya H+1. 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 Laksanakan besok Senin. Besok, insya Allah besok Senin jam 6 pagi kita mulai untuk penyembelihan. Jam 6 pagi. Tetapi untuk khusus hewan kurban dari Pak Jokowi, Presiden dan Ya. Ibu Gubernur akan dilakukan penyembelihan pukul 8. Pukul 8 Pak. Ya, itu. Jadi yang lain adalah hewan kurban yang lain jam 6. Begitu jam 8 kita sembelih yang hewan kurban dari Pak Jokowi dan Bu Khofifah. Seperti itu. Lalu kira-kira lokasi untuk penyembelihannya di mana Pak? Tetap ada di sekitaran masjid sini. Kita punya lokasi penyembelihan yang ya boleh dikatakan bersih lah gitu ya, dan aman gitu. Kita boleh Pak ya nanti ke sana. Boleh, monggo disaksikan kira-kira seperti apa. Jadi penyembelihan, pelaksanaan penyembelihan kita sebelum disembelih memang diperiksa oleh tim dokter baik dari Dinas Peternakan maupun dari FKH UNER. Jadi ada pemeriksaan antemortem dan postmortem. Jadi keadaan fisik dulu diperiksa luarnya, yaitu pemeriksaan secara antemortem. Kemudian pada saat postmortemnya dibelah, biasanya dalamnya atau hatinya ada cacingnya atau apa, nah situ. Kemudian yang mengandung penyakit itu tadi disisihkan dan dimusnahkan, tidak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Kita musnahkan, kita bakar. Gitu. Kalau boleh tahu kan itu ada kotorannya Pak ya. Kira-kira Betul. kotorannya diapakan nih? Dialokasikan kemana? Jadi kotoran kita olah menjadi sampah-sampah, artinya untuk pupuk ya. Jadi kita tidak buang ke kali, tidak buang ke got, tidak buang ke parit, ya. Kita tampung semua, kita bersihkan, kita himpun untuk dijadikan kompos. Wah, masih berguna Pak ya ternyata. Masih berguna. Masih ada gunanya daripada Yeah. dibuang di Ya, Pak ya. mendukung program pemerintah ya untuk menjaga lingkungan sekitar gitu. Yeah. Lalu untuk penyembelihannya sendiri kira-kira jumlahnya berapa Pak? Jumlah yang disediakan dari Masjid Al-Akbar ini. Jumlah yang untuk sapi 22 ekor. Untuk Penyembelihnya, iya. penyembelihan sendiri ada tim penyembelih, tetapi khusus untuk sapi Presiden dan Ibu Gubernur itu Ketua Juleha, yaitu Ketua Juru Sembelih Halal. Juru sembelih halal. Iya. Pak. Namanya Juleha Pak. Juleha, nggak pakai Siti. Oh, nggak pakai Ya. Siti. Jadi itu besok jam 8 mereka melaksanakan, tetapi yang jam 6 ini oleh tim penyembelihan. Untuk pembagiannya sendiri seperti apa Pak? Pembagian sendiri, jadi kita sebelum ke pembagian kita kemasan dulu. Iya. Ya, kita kemas yang kemarin-kemarin kita menggunakan kresek putih ya. Kemudian kalau sekarang sesuai dengan himbauan dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengurangi limbah yang ada di lingkungan, yaitu kita tidak menggunakan plastik tetapi menggunakan besek dan tumbu. Semuanya terbuat dari bambu. Dari bambu. Ya, jadi sampahnya mudah terurai, kembali lagi ke alam, bisa digunakan. Itu saran dari kementerian langsung Pak ya? Saran Betul, himbauan hampir seluruh selain dari Kementerian Lingkungan Hidup juga dari PBNU. Hampir seluruh jajaran dari Muhammadiyah pun juga menghimbau untuk ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Tuh. Jadi itu ada, kita menyediakan besek ada sekitar 2.000, kemudian tumbuhnya ada 1.000. Selain untuk mengolah limbah, kita mengangkat kehidupan perekonomian para UKM. Jadi ada dua sisi yang bisa kita raih dari penggunaan besek atau tumbuh itu. Jadi satu mengangkat perekonomian UKM, kedua kita mengurangi limbah. Ya benar sekali, soalnya kita mengurangi plastik tapi kita menggunakan bahan olahan Bahan alami, gitu. Jadi itu.
Lalu Pak, mungkin harapan kedepannya untuk Idul Adha selanjutnya? Harapan Idul Adha selanjutnya ya, kita cuma berharap kepada masyarakat. Jadi kalau kita tadi berbicara mengenai distribusi, kita bekerja sama dengan masyarakat setempat, artinya sekitar kita, ada RT, ada lurah, ada RW juga ya. Itu kita himpun nama-namanya. Kita tidak menginginkan jamaah itu ke sini ngantri minta daging, tetapi kita memanusiakan manusia. Jadi kita hantarkan, kita hadirkan daging kurban ini kepada mereka. Jadi mereka tidak susah-susah ngantri bawa kupon, itu kan menyiksa. Berarti benar-benar kita yang menyediakan. Kita menyediakan untuk mereka, kita hadirkan untuk mereka, kita sampaikan pada mereka sehingga mereka tidak perlu duduk manis saja. Tidak Pak, gitu. Kita tidak ingin menyusahkan, sesuai dengan harapan Rasulullah kan demikian juga. Jangan menyusahkan umat. Iya. Itu harapan kita ke depan, semoga para jamaah untuk bisa berbondong-bondong berkorban demi peribadatan kita, ya kan, sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Ya kan? Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Betul. Jadi itulah, kita tidak perlu takut kehilangan 1000, akan muncul jutaan rezeki pada kita sepanjang kita gunakan rezeki tersebut untuk ke jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah. Iya, tidak akan ada habisnya ya Pak? Tidak akan ada habisnya. Ya. Jadi itu harapan kami, semoga pelaksanaan Idul Adha ke depan, juga pengkorban ke depan, serta penyembelihan ke depan lebih baik dan lebih sempurna lagi. Amin, insya Allah. Ya. Nah, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Ya. Nah, itu tadi Sobat Muslim, harapan dan juga apa saja yang telah disampaikan dari Bapak Hendro selaku pengurus Masjid Al-Akbar Surabaya. Jangan lupa tetap saksikan Muslim Campus, karena pada setiap episodenya kita akan mengulik apa saja yang ada di Muslim di Indonesia ini. Tetap saksikan Muslim Campus, muda dan berakhlakul karimah.